Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah begitu baik sehingga bukan hanya menyelamatkan kita melalui apa yang telah terjadi dengan Tuhan Yesus itu, melainkan juga mengatur supaya ada yang mewartakannya, ada orang-orang yang menuliskannya. Berita sekitar Tuhan Yesus tentu begitu mengesankan, secara lisan disampaikan dan ada banyak yang berusaha menulis. Saya mau baca ini kalimat pertama dari Injil Lukas, bagaimana dia berusaha untuk menuliskan berita tentang Tuhan Yesus itu. Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia. Theophilus itu bukan nama orang. Theos itu Tuhan, Philein itu mencintai. Jadi pencinta Tuhan yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi rupanya sudah banyak yang menulis. Ya. Ada Injil-Injil apokrif begitu menurut yang Alkitab suci yang tidak termasuk di dalam kanon, tapi ada banyak yang berusaha menulis. Dan ayat 2-nya, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini pembukaan dari Injil Lukas seperti itu. Dan kalau Anda baca pembukaan dari Kisah Para Rasul, kalimatnya mirip. Theophilus yang mulia, dalam bukuku yang pertama, aku telah menuliskan bagaimana Yesus mulai dari Rahel sampai terangkat ke surga. Lalu dalam Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas juga dilanjutkan sejarah itu, yaitu sejarah dari para rasul, kisah para rasul, tapi sebenarnya isinya secara lebih konkret hanya kisah para rasul Petrus dan Paulus dalam mewartakan Injil. Saudara-saudari, ahli kitab suci mengatakan bahwa Injil Lukas adalah Injil yang paling lengkap. Ya. Mulai dari saat menjelang kelahiran Tuhan Yesus sampai terangkat ke surga. Peristiwa Natal, hari Natal, semua hanya ada di Injil Lukas. Ada sedikit juga di Injil Matius. Injil Markus tidak ada kisah Natal, Injil Yohanes tidak ada. Mungkin Anda nggak pernah perhatikan itu. Ya. Nah, Injil Lukas ini Injil yang paling lengkap dan juga menurut Alkitab suci dianggap sebagai Injil untuk para katekis, untuk para guru agama. Sedangkan Injil yang lebih sederhana Injil Markus, ya, lebih pendek, hanya 16 bab. Injil Lukas 24 bab. Nah, Injil Markus itu untuk para katekumen katanya. Untuk yang baru belajar agama, baca Injil Markus yang pendek-pendek, gampang, jelas. Sedangkan Injil Matius itu adalah untuk para ahli kitab suci, karena banyak hukum Taurat di sana. Karena Matius adalah orang Yahudi dan tahu hukum Taurat. Untuk para ahli kitab suci itu Injil Matius. Sedangkan Injil Yohanes karena sangat spiritual, sangat tinggi, sangat maju, itu untuk para pertapa, untuk para rahib, untuk para orang-orang yang telah maju dalam hidup rohani. Itu menurut para ahli kitab suci. Dan hari ini saudara-saudari kita berterima kasih kepada Lukas ya, yang mengarang Injilnya. Dan saya ingat waktu diajar tentang gereja, ilmu tentang gereja itu namanya eklesiologi, ya, eklesia. Waktu itu yang mengajar Pastor Canisius Mandagi, Uskup Ambon dan Uskup Agung Merauke sekarang. Saya ingat beliau mengatakan, menurut Injil Lukas, ya, masa gereja ini, masa di mana kita hidup ini adalah
masa dari saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas? Engkau melihat Yesus, dia telah terangkat ke surga. Dan dia akan turun kembali atau datang kembali atas cara yang sama. Maka kamu pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Jadi Lukas menyatakan dalam Injil Lukas dan Kisah Para Rasul bagian awal bahwa masa gereja, masa kita ini yang disebut zaman akhir atau zaman eskatologis. Zaman akhir tidak sama dengan akhir zaman. Kalau akhir zaman itu zaman Tuhan menyempurnakan semuanya. Orang bilang hari kiamat atau apa, akhir zaman. Kalau zaman akhir adalah zaman eskatologis, zaman di mana Tuhan telah menyatakan keselamatannya, itu dimulai dengan datangnya Tuhan Yesus ke dunia ini. Jadi masa gereja adalah masa menurut Injil Lukas yang diterangkan oleh Pastor Kanis Mandagi, Uskup Mandagi itu bahwa mulai dari Tuhan Yesus naik ke surga dan seluruh gereja atau manusia menantikan datangnya kembali. Ia akan datang kembali mengadili orang hidup dan mati. Itu masuk juga dalam kredo. Jadi saudara-saudari, kita sungguh bersyukur pada Tuhan pada pesta Santo Lukas pengarang Injil ini yang memberikan kepada gereja kita semua apa yang telah dilakukan Tuhan, dan dia catat dengan teliti, dengan tertib, ya. Bukan hanya ketika Tuhan Yesus mau lahir, tapi kelahiran Yohanes Pembaptis, Maria mengunjungi Elisabet saudaranya, hidung Maria, hidung Sakaria, itu semua dicatat oleh Lukas. Kalau Lukas tidak mencatatnya, gereja tidak pernah tahu. Jadi luar biasa jasa dari penginjil Lukas. Semoga beliau dengar-dengar ada di samping saya, mungkin ada dalam misa ini Lukas, ya. Misa itu bukan dihadiri oleh kita, tapi karena dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka di situ ada Bunda Maria, Santo Yosef, orang kudus, para malaikat yang ada dalam doa syukur agung itu kan disebut. Kami memuji Engkau ini ya Tuhan bersama dengan Bunda Maria, Santo Yosef, para kudus, para martir, para malaikat, dan kemudian di bawahnya lagi dan semua saudara kami yang sudah meninggal. Jadi sebenarnya Ekaristi ini ada penuh dengan kehadiran rohani, bukan cuma kita. Kalau yang punya mata terang bisa melihatnya katanya, karena orang itu suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Allah, itu di Matius 5 ayat 8. Tapi karena mata kita semua sudah katarak, ya, penuh dengan dosa-dosa, sudah kabur termasuk saya dan 3 pastor ini juga pastilah tidak bisa melihat. Karena dosanya lebih banyak daripada untuk bisa melihat. Jadi Injil Lukas, 1 Lukas barangkali dengar-dengar juga, dan dia mengatakan, terima kasih Pastor Sujoko, engkau telah bicara baik tentang saya. Jadi kita bersyukur pada Tuhan, ya, karena pesta Santo Lukas pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.